Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matnul Jurmiyah dan kita sudah sampai di pembahasan i'rab jazm. Kita sudah mengetahui pembagian-pembagian i'rab dan tanda-tanda i'rab, dan kita sudah mengetahui bahwasanya i'rab itu terbagi 4 bagian. Yang pertama i'rab rafa', yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, kemudian yang terakhir adalah i'rab jazm. Dan kita sudah ketahui masing-masing dari tanda yang khusus pada i'rab yang sudah kita sebutkan. Dan kita sekarang sampai pada pembahasan tanda-tanda i'rab jazm. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya i'rab dari kalimat ini, misalkan ini jazm. Walil jazmi alamatan. Al-musannif berkata walil jazmi alamatan, dan dimiliki i'rab jazm alamatani 2 tanda. Walil jazmi, dan dimiliki i'rab jazm alamatani 2 tanda. Yang pertama as-sukunu, berupa sukun. Ini merupakan tanda dasar akan i'rab jazm. Begitu kita sudah mengetahui bahwasanya akhir dari satu kalimat itu sukun, berarti kita mengetahui bahwasanya kalimat ini di i'rab dengan jazm. Dan ini merupakan tanda dasar atau tanda asal akan i'rab jazm. Kemudian sebagai tanda pengganti dari sukun yaitu adalah wal hazfu, dan membuang. Membuang di sini membuang apa? Membuang huruf. Entah yang dibuang adalah alif atau waw atau ya, itu semuanya, atau bisa membuang nun ya. Jadi bisa membuang huruf illat yang 3, waw, alif, ya, atau membuang nun. Dan kapan kalimat itu bisa dibuang huruf illahnya atau nunnya? Dalam keadaan tertentu, dan juga tentu as-sukun. Sukun kapan menjadi tanda i'rab jazm. Jadi yang kita harus pahami sekarang bahwasanya i'rab jazm ini mempunyai 2 tanda. Yang pertama adalah sukun, dan ini merupakan tanda asal atau tanda dasar pada i'rab jazm. Kemudian untuk membuang ini bisa membuang huruf illah yang 3, alif waw ya, kemudian juga membuang nun. Kapan sukun menjadi tanda i'rab jazm? Fa amma sukunu, maka adapun sukun, fayakunu, maka menjadi, fayakunu, maka menjadi apa sukun tersebut, alamatan, yaitu sebagai tanda, lil jazmi, untuk i'rab jazm, fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri, fil fi'lil mudhari'i, dalam fi'il mudhari' as-sahihil akhiri, al-akhiri, yang sahih akhir. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya fi'il mudhari' ini terbagi 2 bagian. Jadi fi'ilul mudhari' ini ada 2 bagian. Yang pertama sahih al-akhir, kemudian yang ketiga adalah mu'tallul akhir. Jadi yang dimaksud sahih akhir, jadi fi'il mudhari ada 2 bagian. Yang pertama adalah sahih akhir, kemudian yang kedua adalah mu'tal akhir. Apa pengertian dari sahih akhir? Adalah fi'il mudhari yang akhir dari fi'il tersebut atau kalimat tersebut bukan berupa huruf illah.
Huruf illah itu ada berapa? Huruf illah, huruf wai hiya huruful illah. Kata siapa? Kata Nazim. Huruf wai. 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 Huruf wai hiya huruful illah. Wai jadi waw, alif, dan ya. Jadi 3 huruf ini namanya huruf illah. Dalam ilmu nahu dikenal dengan huruful illah. Kata Nazim, huruf wai hiya huruful illah. Apa lanjutnya? Huruf wai hiya huruful illah. Nggak tahu juga kamu ya. Iya. Huruf wai hiya huruful illah. Jadi ada waw, ada alif, ada ya. Jadi apabila fi'lul mudhari' akhir kalimat dari akhir huruf fi'il mudhari' tersebut terdapat huruf waw atau alif atau iya, maka fi'il mudhari' tersebut dikatakan dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apabila fi'il mudhari' terlepas dari akhir kalimat dari fi'il mudhari' tersebut tidak terdiri dari wai, maka namanya fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Seperti yadribu. Lafaz yadribu di sini fi'il mudhari'. Tapi akhir dari fi'il mudhari' ini berupa huruf ba. Huruf ba bukan huruf illah. Tapi kalau misalkan lafaz yakhsha. Di sini akhir kalimat berupa alif maksurah. Alif itu ada 2, alif mamdudah, alif maksurah. Dan di sini termasuk alif maksurah. Maka seperti yakhsha di sini fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Contoh lagi yad'u. Yad'u ini fi'il mudhari. Tapi akhir dari fi'il mudhari ini huruf waw. Termasuk bagian dari huruf illah, maka ini dikatakan dengan huruf apakah dikatakan fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Atau lafaz yarmi, ya. Yarmi. Jadi di sini yarmi dikatakan fi'il mudhari mu'tal akhir karena huruf akhirnya terdiri dari huruf illah yang berupa ya. Jadi kita kembali lagi, fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahih al-akhir. Jadi apabila ada fi'il mudhari huruf akhirnya tidak terdiri dari huruf illah, maka ketika dijazmkan dengan sukun. Seperti contohnya lafaz yaftahu. Ini fi'il mudhari. Yaftahu. Di sini sebelum dimasuki amil nasib atau amil jazim, maka dibaca rofa karena fi'il mudhari ini mu'rabnya di-i'rab dengan dhammah apabila tidak ada amil yang mendahului dari kalimat tersebut. Tapi apabila fi'il mudhari yaftah, di sini ada lam yang memasuki fi'il mudhari yaftah, maka harakahnya akan berubah menjadi jazm. Kenapa? Karena lam di sini amil yang menjazmkan. Ketika lam di sini masuk pada fi'il mudhari as-sahih al-akhir, maka huruf akhir dari fi'il mudhari ini dibaca sukun. Lam yaftah. Atau lam yadrib. Seperti ini. Di sini i'rabnya apa? Yadrib jazm. Kenapa? Karena didahului amil jazim. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Di sana ada amil nasib, ada amil jazim. Kemudian jadi sukun menjadi tanda i'rab jazm dalam fi'il mudhari sahih akhir. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi. Wa ammal hadfu, adapun membuang huruf, fayakunu alamatan lil jazmi, fayakunu maka hadzaf ini menjadi alamatan, yaitu sebagai tanda
lil jazmi untuk i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i dalam fi'il mudhari al mu'tal lil akhiri yang mu'tal akhir. Kita sudah mengenalnya tadi bahwasanya yang dikatakan dengan fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang dikatakan dengan fi'il mudhari al mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhir dari kalimatnya, akhir hurufnya terdiri dari huruf illah yang berupa pertama itu waw, kemudian yang kedua itu alif, yang ketiga adalah iya, seperti yad'u, yakhsha, yarmi. Ya. Jadi jadi yang pertama dalam fi'il mudhari. Kemudian yang kedua wafil af'alil khamsah. Wafil af'alil khamsati, dan dalam af'alul khamsah. Kita sudah ketahui sebelumnya bahwasanya di sana ada fi'il-fi'il yang 5, yaitu yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Semuanya ini ketika dibaca jazm maka dengan cara dibuang nunnya. Kita kembali lagi pada asmaul khamsah, seperti saya ambil satu kalimat dari asmaul khamsah di antara dari isim-isim yang 5, yaitu yadribuna. 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 Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak terlalu panjang lebar membahas tentang asmaul khamsah, af'alul khamsah, karena ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yadribuna di sini apabila dalam keadaan rafa, maka nunnya ini ditetapkan sebagai tanda bahwasanya kalimat ini kalimat rafa sekarang, yadribuna. Akan tetapi apabila yadribuna ini dibaca jazm dengan alasan dimasuki lam, misalkan yang statusnya sebagai amil jazim, maka nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang, maka menjadi lam yadribu. Ya, lam yadribu seperti ini. Nun dihapus. Ya. Jadi nun dihapus. Dihapus menjadi lam yadribu, ya. Menjadi lam yadribu, ya, seperti ini, ya. Wa fil af'alil khamsati, dan dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5, allati yang mana rafa'nya af'alul khamsah tadi, allati bithabatin nuni, dengan tetapnya nun. Di mana af'alul khamsah kalau dalam keadaan rafa itu dengan thubutun nun, tapi apabila dalam keadaan nasab dan jazm maka dengan membuang nun yang merupakan tanda i'rab rafa tadi. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar permasalahan yang kita bahas kali ini, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah kalau saya punya kesempatan akan dijawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.